Baik, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawa renungan singkat kepada mahasiswa Prodi Teologi. Yang pertama, salam hormat buat Bapak Ibu dosen dan salam penuh kasih buat orang-orang hebat yang ada di Prodi Teologi yang adalah calon pemimpin masa depan gereja Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan renungan singkat lewat video ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, hamba percaya, hamba dapat menyampaikan pesan singkat firman Tuhan lewat video ini. Itu bukan kebetulan, itu semua dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hamba yang terbatas, hamba yang berdosa akan menyampaikan pribadi yang tidak terbatas, menyampaikan pribadi yang suci, agung, mulia. Mari layakkan kami semua bagaikan hamba yang akan menyampaikan dan anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang akan mendengarkan renungan singkat ini, biar kami dimampukan Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan lewat daripada itu, tujuan kami menyampaikan pesan Tuhan dan bagi para pendengar, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, haleluya, amin. Oke, baik, shalom. Bersuka cita, bahkan senang sekali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan singkat, renungan singkat kepada teman-teman, kepada sahabat, sekali lagi kepada calon pemimpin gereja Tuhan. Nah, hormat buat Bapak Ibu dosen, terima kasih. Dan yang kedua, terima kasih buat Kaprodi, dalam hal ini Ibu Ivon yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan pesan firman Tuhan singkat lewat video ini. Dan pesan singkat ini diberikan tema yaitu disiplin pengakuan. Dan dari tema disiplin pengakuan ini saya menarik firman Tuhan atau landasan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saya sangat diberkati lewat satu terjemahan, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan dalam ayat yang sama juga, 1 Yohanes 1 ayat 9, di sini dikatakan, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Nah, di bawah tema disiplin pengakuan, kita akan menarik pelajaran-pelajaran penting atau hal-hal menarik, hal-hal penting untuk membuat kita maju atau bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama, dalam disiplin pengakuan, saya menarik dua hal penting bahwa orang-orang yang dapat melakukan tindakan atau dapat membuat disiplin pengakuan adalah orang-orang yang dewasa. Yang pertama, orang yang dapat melakukan disiplin pengakuan adalah orang yang dewasa. Kenapa saya katakan orang dewasa? Karena hanya orang dewasa yang bisa melakukan disiplin pengakuan dan akan menerima konsekuensi daripada apa yang dia sudah akui. Dalam hal ini, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia buat, dia dewasa dan dia mengakui. Itu orang yang dewasa. Dan dewasa dalam hal ini bukan berbicara tentang jasmani atau umur, tapi bicara tentang kedewasaan rohani. Yang pertama, orang yang melakukan disiplin pengakuan adalah orang yang dewasa. Dan yang kedua, orang dapat melakukan disiplin pengakuan adalah orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi, orang yang dewasa dan yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau dia dewasa, paling pasti sudah dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab dalam hal di saat dia melakukan pelanggaran, di saat dia melakukan kesalahan, di saat dia melakukan dosa, dia bertanggung jawab atas dirinya kepada Allah. Dia mengaku dengan jujur bahwa dia telah berbuat dosa. Jika dia melakukan pelanggaran atau kesalahan kepada orang lain, dia bertanggung jawab untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab dan mengakui kesalahan kepada orang atau
objek yang dia lakukan kesalahan. Nah, dan saya percaya jika dia melakukan tindakan disiplin pengakuan, itu semua adalah hal-hal yang dianugerahkan oleh Allah. Makanya kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, di sini dikatakan, sekali lagi, Filipi 2 ayat 13, di sini dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di saat kita melakukan hal-hal baik atau kita melakukan disiplin pengakuan, saya terlampau percaya hal itu dianugerahkan Allah. Dalam salah satu terjemahan dalam Filipi 2 ayat 13, di sini dikatakan bilang begini. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk sanggup di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sekali lagi, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi, disiplin pengakuan di sini adalah orang-orang yang benar-benar dia dewasa sehingga dia dapat melakukan disiplin pengakuan. Yang kedua, dia orang yang bertanggung jawab. Nah, kadang orang mengatakan begini, di saat dia melakukan disiplin pengakuan, bukankah dia akan mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkankah dia akan mengalami resiko-resiko yang telah dia perbuat, bahkan konsekuensi fatal akibat perbuatan-perbuatannya. Tetapi sekali lagi, di saat dia mengambil keputusan disiplin pengakuan, itu saya percaya dianugerahkan Allah. Dia sadar bahwa dalam keterpurukannya, jika dia menjauh daripada Tuhan, dia akan terus hancur. Tapi saat dia sadar akan pelanggarannya, sadar akan dosanya, sadar akan kesalahannya, dia datang kepada Allah mengaku, dan itulah hal yang disukai Allah. Kenapa saya katakan hal itu disukai Allah? Karena sesuai firman Tuhan baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saya temukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah dalam pengakuan pelanggaran. Saya baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, di sini dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Satu ayat lagi, Daniel 9 ayat yang 4, di sini dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Satu ayat lagi untuk mendukung mengapa Allah menyukai perbuatan pengakuan disiplin atau disiplin pengakuan, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang yang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, dalam hal disiplin pengakuan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang bertanggung jawab. Saya menyampaikan pesan ini, saya sudah diberkati dan saya juga pernah menjadi pelaku. Untuk lebih paham, nanti sahabat-sahabat yang saya kasih dalam prodi teologi coba berbicara empat mata bagaimana saya, Felix Orapau, pernah bersekolah di Seminari Bethel 2014 sampai 2018, ending perkuliahan penulisan skripsi saya melakukan pelanggaran. Tetapi hal yang saya lakukan, saya mau bersembunyi, tetapi saya mengaku dan saya mendapat disiplin. Dan itu hal yang memberkati saya. Dan sekarang saya boleh bangkit, saya boleh bangun dari pelanggaran kesalahan, dan itu pemberesannya butuh bayar harga. Jadi saudara-saudara yang belum melakukan pelanggaran yang fatal, janganlah melakukan pelanggaran yang fatal, karena sahabat-sahabat bukan sekadar dipanggil, dipilih untuk belajar di seminari Bethel teologi, itu digodok habis-habisan jasmani rohani, karena memang sahabat-sahabat yang saya kasih orang-orang hebat akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan. Nah, orang yang dapat melakukan tindakan disiplin pengakuan adalah orang-orang yang dewasa, dan yang kedua orang-orang yang bertanggung jawab. Ada orang mengatakan, kenapa harus mengaku dosa? Bukankah dia Allah maha tahu? Bukankah dia maha adil? Bukankah tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah? Bukankah dia tidak ada hal yang tersembunyi?
Benar yang Anda katakan, di hadapan Tuhan semua terbuka, transparan, bahkan telanjang. Tidak ada yang bisa ditutupi daripada pandangan Allah. Mungkin para hamba Tuhan, gembalamu, orang tuamu, dosenmu, kamu bisa bohongi, kamu bisa tipu, kamu bisa membuat hal-hal yang mengecok mereka untuk mereka tidak tahu, tetapi sekali lagi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tapi yang saya katakan tadi di awal, bahkan kalau Anda atau saya melakukan pengakuan disiplin kepada Tuhan, itu hal menyukakan hati Allah dan itu hal menyenangkan hati Allah. Dan setiap orang yang datang kepada Allah, saya mau katakan dia tidak akan ditolak oleh Allah. Ayat pendukung yang saya akan baca yaitu di dalam Matius 3, di dalam Matius 11 ayat 28. Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 37 bagian B, firman Tuhan katakan begini, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi pesan firman Tuhan, renungan firman Tuhan lewat video singkat ini, di saat saya atau saudara-saudara melakukan pelanggaran, melakukan tindakan kesalahan, baik itu kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, mengaku dosamu seperti Raja Daud, aku telah melakukan pelanggaran, datang dan Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi di saat kamu melakukan pelanggaran, melakukan dosa kepada Allah, kamu terus bersembunyi, kamu akan terpuruk dalam keadaan itu. Contoh, Yunus dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi menyampaikan pesan pertobatan kepada Niniwe. Dia lari daripada panggilan Tuhan. Hasil akhir yang didapat apa? Dia naik kapal ke Tarsis. Saat penyeberangan ke Tarsis, badai besar datang dan badai itu diizinkan Tuhan. Dia dihantam badai dan dia boleh jujur, aku adalah abdi Allah, aku lari dari panggilan Tuhan. Saat Yunus dibuang, badai pun reda. Saat kita lari dari panggilan Tuhan, kita lari dari kesalahan pelanggaran, kita tidak dewasa, kita tidak bertanggung jawab, hal itu akan merugikan kita dan akan merugikan orang lain di sekeliling. Kasus Yunus, orang-orang dalam kapal itu pun dirugikan oleh kehadiran Yunus. Jadi saya mau bilang, pesan firman Tuhan tentang disiplin pengakuan, Anda boleh katakan, dia Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Tidak ada yang tidak tersembunyi, benar, dan itu mutlak. Itu pribadi Allah, tetapi dari pribadi kita, manusia yang benar, di saat melakukan pelanggaran, datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta kasih-Nya, meminta pertobatan. Jangan kita melihat Allah dari pribadi Allah yang penuh kasih. Benar, dia Allah yang penuh kasih, tapi di sisi lain dia Allah yang penuh keadilan. Kasih Allah mengharuskan orang berdosa diampuni, tetapi keadilan Allah, dosa harus menerima konsekuensi. Itu pribadi Allah. Jangan melihat pribadi Allahnya, dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang penuh cinta, dia Allah yang penuh balas kasihan. Di balik dia Allah penuh cinta, penuh kasih, penuh balas kasihan, dia Allah pribadi Allah yang adil. Dosa harus menerima konsekuensi. Jadi firman Tuhan yang terambil dalam yang saya sampaikan tadi dalam tema besar disiplin pengakuan, mari sahabat-sahabat, orang-orang muda, jangan malu. Kadang orang mau datang mengaku, orang bilang, aku orang yang berdosa, aku orang yang buruk, aku berada di dalam kumpulan orang-orang saleh. Siapa bilang? Siapa bilang itu? Karena dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bilang begini, dalam dosa, dalam kesalahan aku dikandung, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tidak ada manusia yang tidak berdosa pada awalnya. Orang Sabu bilang original sin atau dosa asal. Dosa beranak dosa. Kita mewarisi dosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Jadi saat kita melakukan dosa, mari pandang orang-orang bukan sebagai orang-orang yang suci dan saleh, tetapi pandanglah mereka adalah perkumpulan orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia pengampunan Tuhan sehingga kita tidak malu. Kita kadang tidak dapat melakukan tindakan disiplin pengakuan. Yang pertama, kita malu karena kita paling berdosa, kita paling jahat. Siapa bilang? Kita semua pada dasarnya berdosa. Yang kedua, kita sombong karena sudah salah tapi tidak merasakan kesalahan. Ini yang fatal, ini yang celaka. Sudah salah tetapi tidak merasakan kesalahan, tidak mengakui kesalahan. Hal ini dibenci Allah. Sekali lagi, jika kita salah,
kita mau berusaha sedemikian rupa untuk selamat, tapi tanpa anugerah semua sia-sia. Makanya orang berusaha berbuat baik, dia lelah. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamu yang tidak mampu melakukan tindakan pengakuan jika atas dasar dirimu sendiri, seperti saya katakan Filipi 2 ayat 13, jika ada perasaan, jika ada action, ada dalam hati untuk melakukan tindakan pengakuan, itu pun dianugerahkan Allah. Jadi yang saya titik beratkan bagi kita semua yang mendengar pesan firman Tuhan yang singkat, di saat kita melakukan pelanggaran, di saat kita melakukan dosa, ayo berbesar hati, bertanggung jawab atas dirimu. Seperti saya telah melakukan pelanggaran waktu dulu di seminari Betel, ibu bilang, nak, kamu laki-laki kan, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu sudah lakukan. Walaupun konsekuensi yang saya dapat itu fatal, hukuman sosial yang saya dapat fatal, pelanggaran yang saya lakukan, Bapak Ibu dosen tahu, mahasiswa angkatan saya semua tahu, itu diketahui bukan hanya skala Kota Kupang, saya asal Kota Kupang, itu diketahui dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, karena orang-orang yang dididik, diberkati di seminari Betel itu dari seluruh Indonesia. Mereka mengetahui, bahkan itu konsekuensi hukuman sosial yang saya harus terima, tapi saya harus dewasa. Saya harus bertanggung jawab untuk melakukan disiplin pengakuan. Di saat saya melakukan disiplin pengakuan, jujur banyak dosen yang nangis. Terutama ibu, mama dari anak-anak teologi, Ibu Ivana, harapan mama besar untukmu, harapan ibu besar untukmu, tapi kamu harus dewasa, kamu harus menerima disiplin. Saya harus menerima disiplin dengan tenang, dengan mungkin kerendahan hati, tetapi saya menerima itu di bawah pimpinan takut akan Tuhan. Saya bisa bangkit, dan jujur saya masih bisa membagikan renungan firman Tuhan pada lewat video singkat ini. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Demikian pesan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, mari Engkau memberkati seluruh para dosen, bahkan ketua STT, semua yang memberikan tenaga mereka, waktu mereka, uang mereka untuk kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia. Engkau memberkati Ibu Ivon sebagai ketua program studi. Tuhan memberkati dengan hikmat, kesehatan, kekuatan daripada pihak Tuhan. Sebagai ibu daripada anak-anak teologi, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak yang di asrama dan tidak asrama, mereka semua yang mengambil bagian dididik di seminari Betel, Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami semua mendengarkan firman Tuhan. Kami diberkati, hamba percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua ada tujuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar di atas segalanya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.